Sebenarnya lewat video ini sharing sedikit ya, selama 4 bulan tuh gimana menjual salah satu usaha kita di bidang budidaya lobster air tawar lewat akun Tokopedia. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku akan membahas gimana caranya kita menjual hasil budidaya lobster air tawar kita di e-commerce. Yang aku bahas ini di Tokopedia. Dan ini sharing seputar pengalaman pribadi yang aku lakukan mulai dari bulan November sampai di bulan Februari. Jadi paling nggak yang kita review November, Desember, dan Januari. Jadi kalau kamu ingin belajar seputar gimana cara menjualnya, video ini kamu harus tonton sampai habis. Ayo kita mulai. Ya teman-teman, mungkin ini sedikit review dikit ya soal akun Tokopediaku. Jadi ini sudah kurang lebih dari Oktober, November, Desember, Januari. Sekarang masuk ke bulan Februari. Dan berarti berapa bulan tuh? Oktober, November, Desember, Januari. Berarti sudah 4 bulan akun Tokopedia ini berjalan. Nah, sebenarnya lewat video ini sharing sedikit ya, selama 4 bulan tuh gimana menjual salah satu usaha kita di bidang budidaya lobster air tawar lewat akun Tokopedia. Nah, kalau teman-teman mungkin lewat akun Tokopedia, ini adalah tampilan penjual ya, home seller kalian gitu. Aku akan buka dulu seputar wawasan tokonya. Jadi akan aku buka yang bulan November. Jadi aku baru jalan tuh di bulan November ini aku penjualan 2.300.000, jadi dikit banget memang karena akun baru ya, dan aku masih belum ngerti seputar Tokopedia. Kalau sekarang sih ya masih belajar juga, jadi belum bisa dibilang pinter-pinter banget ya kalau seputar Tokopedia. Tapi dari 2.300.000 ini aku mengeluarkan biaya iklan itu sekitar 900 ribuan. Jadi iklan 900 ribuan ini hampir 1 juta lah. Untuk biaya iklan ini habis di iklan yang ini. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai iklan di Tokopedia, yang aku lakukan itu iklannya adalah iklan otomatis. Nah, yang beriklan nggak pakai ribet ini loh. Aku kemarin itu bulan November tuh pakai iklan otomatis. Bentar aku tampilin ya. Aku pakai iklan otomatis yang boncos. Iya, aku bisa bilang boncos lah. Dari bulan 1 November sampai 30 November total pengeluaran dan pemasukannya nggak masuk. Jadi di awal-awal seperti itu. Ya namanya kita juga masih belajar ya waktu itu. Nah, ini yang bulan November, pemasukan dari penjualan akun Tokopediaku 2,3, dengan dilihat dari produkku dilihat 5.900-an, dan konversinya kecil banget. Jadi ketika teman-teman mungkin masih memulai budidaya lobster air tawar terus bingung mau jualnya kemana, mungkin bisa lewat Tokopedia. Tapi ketika bulan November kita melakukan penjualan dan itu isinya adalah penjualan dari iklan iklan otomatis, kan buat aku nggak worth it ya. Kemudian di bulan Desember aku mulai sedikit merubah iklan yang kita pakai. Jadi iklan yang kita pakai itu kita pakai iklan yang pada dasarnya nggak pakai iklan otomatis lagi. Jadi produknya itu masing-masing kita iklankan berdasarkan kategori dan keyword yang ada. Cuman aku nggak tahu waktu itu kaitannya antara wawasan produk dan wawasan pasar. Jadi yang tombol bawah ini, kalau misalkan teman-teman klik, ada yang namanya wawasan produk, wawasan pasar. Wawasan pasar ini penting sebenarnya karena kita akan melihat beberapa kompetitor lain yang memang sama-sama bermain di bidang yang sama. Jadi di sini di Tokopedia itu yang paling rame itu siapa, dan produknya apa aja yang dijual, dan yang lagi booming itu apa, kamu bisa cari di situ.
Ketika kamu sudah cari, kamu bisa bisa meniru produk mereka. Jadi di bulan ini ya, aku buka wawasan toko lagi di bulan Desember, aku mulai meniru sedikit beberapa produk yang ditampilkan dari wawasan pasar yang memang banyak banget yang laku. Kemudian di bulan Januari aku lebih intens lagi untuk untuk mengatur pengeluarannya dan produk yang ditampilkan, sehingga pendapatannya meningkat 17% dan pengeluarannya pun juga meningkat. Tapi buat aku masih worth it lah, karena satu lagi kita nggak punya attractionnya ya. Jadi poin yang ada di pojok sebelah kiri atas, ini ketutupan ya. Ini ketutupan sama yang ini sih. Jadi di paling atas aku bukakan akun Tokopedia, akun Tokopediaku ya. Ini adalah akun Tokopedia yang aku punya. Seperti ini tampilannya. Jadi kalau sampai sekarang sudah 147 ulasan dengan 700 produk terjual. Tapi yang aku mau lihatkan itu di sini. Ketika aku masih jalan di kurang lebih bulan November awal-awal, aku masih ada di sini. Jadi orang-orang untuk benar-benar trust dengan brand kita itu masih belum saat itu. Nah, alhamdulillahnya ketika akunku sudah mencapai silver 1 di awal bulan Februari ini, bahkan aku tanpa menggunakan iklan itu juga sudah ada penjualan. Jadi penjualan yang hari ini misalkan, penjualan hari ini, video ini saya record tanggal 3 ya. Jadi tanggal 3 jam 12 malam, jam setengah 1 pagi. Jadi ada orderan tadi jam 5 sore pas tanggal 2 Februari itu sudah mulai ada orderan juga. Termasuk sama yang orderan yang kemarin pun juga ini tanpa iklan yang aku dapetin. Mungkin dari sini mungkin ketika silver 1, akun kita sudah silver 1, mungkin sudah mulai ada penjualan. Dan saranku jangan pernah pakai order fiktif, jangan pernah pakai buy follower Tokopedia dan lain sebagainya. Benar-benar kita jualan real aja. Dan teman-teman bisa menjual nggak cuma lobster aja, tapi beberapa item-item pendukung untuk orang-orang memulai budidaya lobster air tawar. Saranku mulai di situ. Ini produk masih dikit banget. Nanti rencana akan aku tambahkan lagi, mengingat di bulan Februari ini kita ada kerjasama sama salah satu pabrik untuk salah satu produk lah. Nanti teman-teman cek aja Tokopedia, ada produk yang baru apa di situ. Nanti akan teman-teman bisa lihat. Kayak misalkan teman-teman kalau mulai budidaya itu butuhnya apa aja sih, kayak gitu. Pompa celup, terus pompa gantung, atau seperti apa, tergantung dari lokasi masing-masing atau lokasi kolam masing-masing itu seperti apa. Jadi beda-beda banget. Produk olahannya mungkin, atau sistem packingnya. Jadi sekreatif mungkin kalian membangun sebuah toko kalian atau sebuah brand kalian. Selain itu, jangan lupa untuk tetap meningkatkan brand awareness kalian mengenai produk kalian ya. Kalian bisa masuk ke manapun itu, bisa masuk ke Facebook, bisa masuk ke Instagram, fokus soal brand kalian sendiri itu seperti apa. Jadi kalau kita cuman sekedar jualan aja nggak ada ininya. Dan ini pendapatan di 7 hari terakhir, alhamdulillah 7 hari terakhir sudah 500 juta ya. Mungkin karena peringkatnya akunku udah silver 1. Aku sih yakin kalau Tokopediaku sudah levelnya gold atau diamond gitu, mungkin teman-teman akan dapetin penjualan yang kenceng juga dari Tokopedia. Ini cuman salah satu cara untuk kita gimana caranya membuat sebuah lubang dari akun-akun kita, untuk kita gimana caranya menjual lobster air tawar kita. Jadi ada yang pakai, pembeli itu ada yang pakai bebas ongkir, ada yang nggak bebas ongkir, ada yang tren produk kita dilihat. Kalau tanggal 3 Februari kan juga ini masih jam 1, jadi masih kosong.
Nah ini ya perbedaannya ya, selamat mulai dari tanggal 31 ini ada 172 produk kita dilihat karena memang iklan yang berjalan. Sementara tanggal 1 Februari ini memang belum ada iklan yang masuk. Ndak aku isi iklan ya cuman 84, 56, tapi di tanggal 1 Februari konversinya bagus, meningkat. Konversi itu apa? Konversi itu pada dasarnya seperti ini, persentase transaksinya ini sukses. Jadi kalau dilihat selama 7 hari terakhir total aku ada 8 pesanan dengan rata-rata 5 barang. Bayangin kalau misalkan aku sudah gold gitu atau sudah platinum kalau di atasnya gold itu ya situlah. Kalau sudah sampai di level itu kan pasti juga penjualannya juga sudah kenceng ya. Jadi kayak gitu. Kalau dibilang aku memang telat sih kalau untuk masuk ke e-commerce. Jadi aku memang baru masuk itu di bulan ini, di bulan November. Aku mulai masuk di bulan November, Desember karena kan waktu COVID kontrakku dengan beberapa perusahaan kan diputus. Kontrak untuk budidaya lobsternya yang untuk kita support bibit kan diputus tuh. Jadi aku telat banget ini sebenarnya masuk ke market e-commerce, tapi kalian juga bisa kok. Selama kalian juga ada keinginan untuk memulai usaha budidaya lobster air tawar. Jadi kayak gitu. Banyak yang bisa kalian input, banyak yang bisa kalian lakukan seputar budidaya lobster air tawar. Jadi untuk teman-teman semua jangan ini ya, jangan pernah menyerah, tetap jalanin aja apa yang kalian lakukan, gimana cara untuk proses budidaya yang benar dan lain sebagainya. Itu nanti kalian bisa pelajari juga di akun YouTubeku ini. Mungkin video ini sedikit soal akun Tokopedia. Aku sendiri juga lagi belajar juga soal Shopee. Nah, oh ya satu lagi, kalau misalkan kamu main akun Tokopedia, jangan lupa pakai fitur-fitur kayak voucher. Itu kamu harus pakai. Broadcast itu kadang 1 bulan sekali kita dapat. Bebas ongkir itu selalu nyalakan ya fitur bebas ongkir kalian, karena banyak banget orderan yang masuk itu juga dari fitur bebas ongkir. Caranya adalah kita bermain di harga penjualan aja. Saranku adalah harga penjualan kamu naikin 1,35 dari harga beli kamu misalkan, atau harga pokok lah HPP kamu, itu kamu naikkan 1,35. Loh mas, di Tokopedia sudah banyak mas orang yang jualan harganya jauh lebih murah. Nah ini aku juga agak nggak seneng ya sama orang yang punya mindset seperti itu. Kenapa? Harga itu bukanlah sebuah kendala untuk teman-teman menjual sebuah produk. Jadi kalian akan menemukan market kalian sendiri nantinya ketika kalian sudah bisa menentukan dan memberikan fasilitas ataupun kualitas produk yang memang sesuai dengan harga kalian, yang kalian rasa sesuai. Jadi kayak gitu. Tidak ada masalah kalau misalkan teman-teman mau jual harga berapapun, itu sebenarnya tidak ada masalah selama transaksi jual beli antara yang pembelinya mau dan yang jualnya juga nggak ada masalah sih. Wawasan pasar itu harus kalian lihat juga, itu yang penting. Wawasan toko kalian pun itu juga sebagai pertimbangan ketika kalian mau berjualan ya. Kita lihat bulan Januari ini kalau dibandingkan dengan bulan lalu ini omset naik 17%. Produk dilihatnya dinaik 11%. Ya iya, karena pengeluaranku untuk iklan juga naik hampir 30%. Karena targetku adalah ke gold. Jadi aku kejar aku kejar poin seller di Tokopedia ini, aku kejar untuk gold. Kalau misalkan sudah gold, insya Allah penjualannya sih bisa kenceng, dan brandku juga mulai dipercaya sama teman-teman yang mungkin membeli secara retail. Jadi kayak gitu. Dan alhamdulillahnya untuk ulasannya nggak ada yang jelek ya di Tokopedia. Kalau kita tahu kalau Tokopedia ini memang benar-benar kenceng banget kalau soal review. Dan kalau misalkan ada orang yang nggak senang sama kita pun juga nggak bisa nge-review sembarangan gitu. Beda banget kayak Google Business. Google Business itu kan banyak banget orang yang bisa nge-review secara asal. Aku nggak suka sama orang ini atau kompetitor mau ngehancurin sebuah brand lain, ya udah tinggal hancurin aja Google Businessnya kan. Kalau teman-teman lihat di Google Businessku banyak banget kan review yang jelek, yang nggak
nggak apa yang berbanding terbalik dengan orang-orang yang memberikan review bagus gitu. Kalau Tokopedia enak, jadi review itu memang benar-benar adalah satu orang yang benar-benar order di kita. Memang ada transaksi. Sekarang orang itu sudah order pun juga pasti nggak sembarangan. Mereka pun juga ketika memberikan review ya sesuai dengan barang yang mereka terima seperti apa. Nggak ngawur gitu ketika memberikan review lah. Feedbacknya adalah ketika reviewnya ini bagus, maka reward yang kalian dapatkan itu apa ya, poin itu tadi. Kita akan coba lihat di bulan November kan, akun itu berjalan di bulan November ya. Kita lihat di bulan November ketika ada poin tambahan itu 10, poin reputasinya ditambahin 10 di luar dari transaksi yang memang bagus banget. Kita transaksi bagus, ulasan dapat bagus, itu dapat poin juga, dapat poin 2 kalau nggak salah. Bagus itu dapat poin 2, biasa itu dapat poin 1, jelek itu langsung minus. Jadi nggak ada yang namanya 0 di situ di pemberian poin itu oleh pihak Tokopedia. Yang buat aku tuh memang enak gitu loh, karena orang yang benar-benar beli di kita itu memang benar-benar nge-review kita. Kemudian di bulan Desember aku dapat poin tambahan lagi 10. Nah ini ketika penjualan kita kenceng ya, di bulan Januari ini kan agak lumayan kenceng memang karena iklan. Jadi memang aku agak bondo lah istilahnya, tapi ya nggak bondo banyak-banyak gitu. Cuman berapa 1,2 juta dibandingkan bulan kemarin 900.000. Ya hampir 1 juta kurang sedikit. Nah poinku nambahnya banyak, jadi aku dapat tambahan reputasi lagi dan dapat reputasi lagi karena dalam waktu kurang dari 140 hari sudah bronze ke silver, itu tambah dapat poin reputasi istilahnya kalau di Tokopedia. Jadi ini yang memang penting ketika teman-teman, dan rating produk misalkan. Nah rating produk pun kita juga jelas, ada yang ngasih bintang 3 pun, nah ini yang lain ngasih bintang 4, 5, 5, ngasih bintang 3 pun juga jelas. Jadi gini, nah ini ada bintang 3, barang kemasan rapi, dikasihnya bintang 3, ya enggak apa-apa, tapi kita nggak akan mengurangi poin kita, karena memang nanti sama pihak Tokopedia akan membantu mengkurasi lah istilahnya, kayak nggak angger, nggak asal kayak gitu loh. Topik populernya yang dia unggulkan adalah soal kemasan. Jadi kayak gitu. Memang benar-benar pembeli kita yang akan men-track kita. Akan aku coba. Nah ini ya, pembeli kan nanti ada pilihannya ya di sini ya, puas, biasa, dan tidak puas. Nah beliau memberikan rating biasa, jadi pas di tengah-tengah bintang 3 ini. Nggak apa-apa. Tidak mengefek ke penalti, tidak ada penalti sama sekali. Bahkan kayak kemarin ada pesananku yang pesanannya teman-teman, ada order yang pesanannya kurang. Jadi nih aku bukain pesanan komplain, aku bukain komplain semua. Oh bentar, yang sudah selesai. Nah ini ada komplain nih soal ini. Pertama, produknya bermasalah. Nah ini pengajuan pengembalian barang, penjualan bla 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 bla. Ini karena styrofoam, box styrofoamnya kita kan jual box styrofoam, ternyata ukurannya nggak sesuai yang dia inginkan. Ya sudah, tinggal dikembalikan aja, dan akhirnya kalau ini penaltinya kalau nggak salah aku di minus ya, jadi ada minus gitu loh, ada minus di poinnya, tapi ya nggak ada masalah karena ditutup sama orderan yang lain. Terus contohnya yang ini gagal kirim, ditolak ekspedisi, jadi pihak ekspedisinya yang gagal nolak, nggak seperti kayak orang cuman sekedar komentar aja. Orang kan kadang kalau komentar kan bisa ngawur ya, kadang komentar bisa dikomentari inilah itulah, bahkan kayak misalnya lucunya kayak di akun YouTubeku itu juga contohnya videonya nggak sharing seputar, nggak jelas ini videonya, terlalu banyak promosi dan lain sebagainya. Ya kan aku kan juga sama jualan gitu loh bro. Kalau misalnya nggak suka kan di YouTube ada tombol dislike, ya sudah dislike aja kayak gitu.
Kalau Tokopedia memang benar-benar enak untuk ininya. Kemudian contoh ini pengajuan barang. Nah ini waktu pengiriman produknya kurang yang biobol, akhirnya dikirim lagi oleh teman-teman pengiriman, karena kan kita kan kadang ya namanya karyawan juga manusia ya, jadi mungkin ada lupanya dan lain sebagainya, tapi dibantu selesaikan sama pihak Tokopedia kalau ada komplain. Jadi nggak angker orang ngasih komplain dan lain sebagainya. Jangan takut untuk mulai menjual kalau misalkan di lewat Tokopedia, daripada kayak Instagram, Facebook, kemudian Google Business. Wah, orang kalau ngomel bisa seenaknya sendiri. Kalau Tokopedia tuh enggak, memang benar-benar dibantu, dikurasikan mana siapa yang benar siapa yang salah itu bisa dibantu di situ. Jadi enak banget sih. Jadi kayak gitu video kali ini teman-teman, semoga semangat ya untuk memulai budidaya lobster air tawar. Mungkin video ini agak di atasnya, kan aku sering banget sharing seputar cara-cara proses budidaya, mungkin agak di atasnya dikit, tapi it's okay, enggak masalah, karena nantinya kalian akan juga memikirkan gimana cara menjualnya. Jadi kayak gitu. Jadi gitu dulu. Oke, and thank you semua. See you next time. Jangan lupa kalau misalkan kamu ngerasa video ini bermanfaat, ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Kalau kamu nggak suka, di situ ada kolom dislike. Di dislike aja videonya, nggak apa-apa. Kalau kamu suka, kamu bisa share ke teman-temanmu yang lain. Kamu bisa share ke teman-teman pembudidaya yang lain juga, yang mungkin juga sama-sama belajar. Thank you semua.